Jadi saya kira yang diutus Bang Farhad ini, ya pengacara nggak paham tentang ini. Yang bisa menipu kliennya sendiri. Ini sudah terbukti nih kok. Ternyata pantas saja dana yang digelapkan tersebut puluhan miliar rupiah. Belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Sudah siap, kita udah siapkan. Kan katanya datang karena ditantangin. Lah kok suruh minta maaf? Apanya harus minta maaf? Kita ini orang Makassar, bos. Kau Bugis kan? Cabut pedangmu. Ada burungmu. Cabut pedangmu. Jadi saya kira yang diutus Bang Farhad ini, ya pengacara nggak paham tentang ini. Ini simpel sekali, dana yang dikunjungi oleh para member UMKM, ya simpel sekali. Ini aja, nggak usah terlalu melebar, bahkan sebut beberapa nama perusahaan, bahkan sebut laporan-laporan, bahkan lebih fatalnya lagi menyatakan bahwa ya advokat itu tidak bisa dituntut oleh kliennya loh. Kalau seperti itu parah negara ini, parah hukum ini. Bisa advokat banyak advokat nantinya ya yang bisa menipu kliennya sendiri. Ini sudah terbukti nih kok. Ternyata pantas saja dana yang digelapkan tersebut puluhan miliar rupiah dikatakan ya tidak bisa dituntut oleh kliennya. Pantas saja disembunyikan. Buktinya ini yang punya semua nih ya para teman-teman member UMKM nih yang datang, dan itu atas penyampaian dari Pak Sanjay dan bukti-bukti yang ada. UMKM nih, abang, yang nggak usah itu, nggak usah. Nggak udah Pak, buktinya kan? Bukti yang ke Farhad maksudnya ya, nggak usah. Nah ini bukti dana mereka nih. Kayak begini Pak. Nih. Itu apa, boleh dijelaskan nggak Bu? Ini bukan ke Farhad, ini ke perusahaan. Ini tadi dana yang terhimpun di sini, dana yang terhimpun di perusahaan inilah yang diambil alih oleh Elsa dan Farhad. Itu intinya. Dana yang diambil alih, yang disita oleh Polda Jatim itu kembali semua karena perusahaan tidak terbukti investasi bodong. Tapi dana yang diamankan oleh lawyernya, yang mengaku lawyernya, supaya nggak disita katanya, itu yang tidak dikembalikan sampai sekarang. Sehingga yang punya dana mengatakan bahwa itu akan dibagikan ke para member-member yang memang susah gitu ya. Dan ini ada banyak sekali nih, cuma yang datang ini masih perwakilan. Banyak sekali yang mau datang. Oke. Densu, oke, aku lurusin. Oke. Beda pikiran baru lagi pakai soal Udah gini. Bang. Densu itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana? Sampai pakai Siri gitu. Ragu saya. Orang mana? Umumkan dia itu turunan mana gitu. Kemarin itu memang saya di luar dugaan. Tiba-tiba kok didatangin gitu. Berani amat Densu mendatangin saya. Padahal dia mengatakan tai kepada saya duluan. Ya. Saya nggak tahu kalau dia itu udah live dari jalan, kemudian seolah-olah datang sini. Sebenarnya saya nggak keberatan sih, hanya itu habis sholat ya saya, yang emosi saya udah hilang. Karena habis ketemu bersujud di hadapan Tuhan lah. Jadi ketika saya mau marah, ada teman saya Ais mengatakan udah ini orang Makassar gini, kayak ada MC. Jadi saya lupa kalau dia ini mengatakan saya tai. Jadi saya anggap dia sebagai tamu normal, ya salaman aja saya. Tapi memang kalimat-katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya keberatan. Kan belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah, kita hormat. Tapi setelah saya sadar kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini orang datang ke rumah saya tiba-tiba ngomong gini, katanya kau memukul saya, sedangkan saya tidak akan membalas, saya akan lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita gitu, terus kita pukul, nggak mungkin dong. Terus dia bilang, saya tanya, mulutmu ngomong tai ya? Kau pintar lah katanya, kau orang pintar. Tai itu menurut saya bahasa Korea katanya. Great, hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya tai enggak gitu.
Jadi saya anggap dia udah ketakutan. Dia udah bilang, iya lu tai, gua hajar, ya kan? Nah kemudian ketika saya sholat, masuklah teman-teman saya. Udah masuk, teman saya tegur, Riz, kamu malam itu kenapa sih? Orang kasar, orang sombong, kalimat-kalimatnya nggak ada ramah, nggak ada ramah. Dia mengatakan sirina pace, ya. Orang Makassar dengan orang Bugis tidak pernah ada adu siri-siri. Siri itu adalah kalau bicara filsafatnya harga diri. Bahwa ketika kau mengganggu kehormatan saya, masalahmu bukan dengan badik saya, tapi dengan hukum. Buat apa kita pergi tempeleng orang hanya gara-gara satu kalimat tai tiba-tiba kita masuk penjara, ya kan? Kira-kira seperti itu. Akhirnya mendapat gejolak sama teman-teman saya. Oh, nggak begitu gitu. Nah, mereka anggap kan dia lebih muda dari saya, ngomong kau etika. Ini menyangkut etika. Jadi saya melihat, ya kalau kesimpulan judul malam itu adalah pertemuan bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotot. Ya, saya agak kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan, dan saya akan laporkan dia polisi nih, bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini sara. Seolah-olah Badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau tikam kita di sini? Hei, Enzo, kamu mau mentikam-tikam orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah. Gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Dan sebutkan, kamu Bugis mana, Makassar mana. Sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dan Makassar. Willy Dosanto mau damaikan. Apa yang mau didamaikan? Suruh dia bertobat aja, mulutnya dijaga, jangan bilang saya tai. Ya, kamu ngaku goyer, tapi nggak paham hukum. Sok bal hukum, menzolimi orang kecil. Bang, boleh jelaskan Bang kedatangannya ini ke rumah Bang Farhad Abbas seperti apa mungkin? Oke, baik. Jadi sebelum kami ke sini tadi, jam 11 sudah di rumah Bu Elsa Sarip. Cuman biasanya kalau di Bu Elsa Sarip, ya Bu Elsa Sarip itu diarahkan juga ke Farhad Abbas. Begitu juga sebaliknya, kalau ke Farhad Abbas diarahkan juga ke Elsa. Jadi tadi ke Elsa udah tutup, makanya teman-teman udah pada ke sini, ke rumah Farhad Abbas gitu. Ya, agendanya apa nih Bang? Mungkin kan agendanya terkait teman-teman UMKM ya, pedagang-pedagang ini. Kebetulan tadi juga ditelepon dari ada dana titipan, ya, ada dana titipan. Yang mana dana ini belum dibalikin. Sementara urusannya di kepolisian tadinya udah selesai. Dana titipan, dana yang disita pun udah kembali. Tapi dana titipan yang diambil oleh Ibu Elsa dan Farhad Abbas serta Vidi Galenso Sarip itu belum juga dibalikin sampai sekarang. Makanya teman-teman pada menagih seperti itu dengan baik-baik tentunya. Ya, Bang, cerita dong Bang, dana itu bisa sampai, dana titipan itu bisa sampai ke Bang Farhad dan Bu Elsa Sarip nih. Ya. Baik, jadi dana tersebut bisa sampai ke Elsa dengan Farhad Abbas dan Vidi Galenso Sarip itu di tahun 2019 akhir atau di awal 2020 itu ada perusahaan UMKM yang mana dananya masuk ke dalam perusahaan, lalu kemudian perusahaan itu dikira ya dituduh pasal investasi bodong. Akhirnya diambil oleh Polda Jawa Timur, lalu kemudian terbukti pasalnya tidak terbukti bersalah gitu. Akhirnya dana tersebut yang disita oleh Polda Jatim sampai di pengadilan ingkrah itu kembali semua. Tapi dana yang ada sama istri direktur itu diminta oleh Ibu Elsa dan Farhad Abbas dengan dalih bahwa melindungi kliennya gitu ya, bahwa dana seperti ini harus dititip dulu daripada disita katanya, yang mana nantinya perusahaan belum tentu menang. Kalau nggak menang tetap dibalikin dana ini, dan itu ada tanda tangan dan bukti-bukti dana tersebut sebesar puluhan miliar rupiah. Gitu, Pak. Kalau Abang ini berarti kan pedagang UMKM tersebut ya Pak? Ya, pedagang UMKM semua nih, ada ratusan sebenarnya sih, ya banyak jumlahnya. Cuman ini perwakilan-perwakilan yang sempat hadir nih.
Nah guys, jadi sepertinya Bang Farhad Abbas ini lagi menabung bola salju, dimana semakin dia muncul di media, orang-orang yang berkasus selama ini sama dia juga bermunculan. Dan bahkan mantan kliennya juga menuntutnya atas kerugian mencapai angka miliaran rupiah. Nah, bisa saja ini dikatakan karma dibayar tunai. Kenapa? Karena kemarin Farhad Abbas ini sibuk ya mengurusi Yayasan Teknovi. Bahkan dia meminta untuk mengaudit Yayasan Teknovi, seakan-akan mencari-cari boroknya Teknovi. Namun sekarang malah boroknya sendiri yang muncul ke permukaan publik. Bahkan banyak mantan kliennya yang juga berbondong-bondong melaporkannya atas tuduhan-tuduhan penipuan. Nah, untuk Bang Farhad nih, daripada sibuk mengurus Agus dan Teknovi yang sampai sekarang juga belum tentu di mana titik terangnya, mending sekarang lebih fokus tuh kepada permasalahan pribadinya dengan mantan kliennya. Karena di sini juga banyak nih orang-orang yang merasa tidak dapat keadilan dari Bang Farhad Abbas. Gimana nih guys, kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.